Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Kami akan membahas mengenai analisis diskriminan. Sebelumnya, perkenalkan anggota-anggota kami, yaitu Kristi Mutiara, Esther Liana, dan saya sendiri, Diego Sergio. Berikut adalah subtopik materi yang akan dibahas pada hari ini. Yang pertama, kita akan membahas konsep dasar analisis diskriminan, lalu ada asumsi analisis diskriminan, lalu ada kegunaan analisis diskriminan, yang terakhir akan ada praktik analisis diskriminan dengan menggunakan SPSS. Yang pertama adalah konsep analisis diskriminan. Menurut Andriani, analisis diskriminan digunakan pada kasus di mana variabel dependent atau bebas berupa data kualitatif atau non-metrik dan variabel independen atau bebas berupa data kuantitatif atau metrik. Model analisis diskriminan ditandai dengan ciri khusus, yaitu data variabel dependen yang harus berupa data kategorik, sedangkan data independen justru berupa data non-kategorik atau numerik. Berikut adalah model analisis diskriminan, di mana variabel independen atau X1 dan seterusnya adalah data metrik, yaitu data berskala interval atau rasio. Variabel dependen atau Y1 adalah data kategorikal atau nominal. Jika data kategorikal tersebut hanya terdiri dari dua kode saja, disebut two groups discriminant analysis. Namun, apabila lebih dari dua kategori, disebut multiple discriminant analysis. Adapun tujuan dari analisis diskriminan antara lain, pertama, untuk mengetahui perbedaan yang jelas antar grup pada variabel dependen. Yang kedua, jika ada perbedaan variabel independen manakah pada fungsi diskriminan yang membuat perbedaan tersebut. Yang ketiga, membuat fungsi atau model diskriminan yang mirip dengan persamaan regresi. Yang keempat dan yang terakhir, melakukan klasifikasi terhadap objek ke dalam kelompok atau grup. 2. Asumsi analisis diskriminan. 1. Normal multivariat. Variabel prediktor seharusnya berdistribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal, hal ini akan menyebabkan masalah pada ketetapan fungsi atau model diskriminan. Regresi logistik bisa dijadikan alternatif metode jika memang data tidak berdistribusi normal. 2. Matriks convariance dari semua variabel prediktor relatif sama. 3. Variabel dependen yang bersifat kategorik, dua atau lebih kelompok yang populasinya mutually eksklusif atau saling lepas. Variabel independen harus berdistribusi normal. Dengan adanya normalitas, bisa dilihat dari kolom graf Simnov atau pada output. Bila nilai pilih-pilihnya lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Tidak ada collinearitas atau berkorelasi antar variabel. Bisa dilihat dari percent correlation, jika nilai R-nya lebih besar dari 0,8, maka ada hubungan, berarti asumsi tidak terpenuhi. Maka salah satu variabel harus dihilangkan karena dianggap saling berhubungan erat. Selanjutnya ada matrix convariance. Semua variabel independence harus sama atau equal. Bisa dilihat dari box M atau pada output. Jika nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05, tidak ada perbedaan covariance antara variabel independen, maka asumsi diterima. 3. Kegunaan analisis diskriminan. 1. Mengidentifikasikan variabel yang mampu membedakan antara kedua kelompok. 2. Menggunakan variabel-variabel yang telah teridentifikasi untuk menyusun persamaan atau fungsi untuk menghitung variabel baru atau indeks yang dapat menjelaskan perbedaan antara kedua kelompok. 3. Menggunakan variabel yang telah teridentifikasikan atau indeks untuk mengembangkan aturan atau cara pengelompokan observasi di masa datang ke dalam satu atau dua kelompok. Analisis diskriminan adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk menjawab ketiga hal ini. Baik, berikutnya adalah bagian subbab yang kita tunggu-tunggu, yaitu praktik analisis diskriminan dengan menggunakan SPSS.
Ayo kawan-kawan disediakan SPSS-nya dibuka dan bisa diaplikasikan data dari kelompok. Baik, berikut adalah kerangka konsep yang kami gunakan, di mana BBLR merupakan faktor dependen dan berat ibu, fundus, umur, HB, dan lila merupakan faktor independen dari data kami. Baik, langkah pertama kita akan menguji normalitas terlebih dahulu. Seperti biasa, kita klik Analyze, pilih Non-Parametric Test, lalu pilih One Simple KS. Lalu, yang kedua, masukkan seluruh variabel numerik yang akan diikutsertakan dalam analisis diskriminan ke kolom tes variabel list. Tahap berikutnya, pada output, terdapat tabel one sampel Kolmogorov-Smirnov test. Jika hasil uji pada asim atau sig-to-tail lebih besar dari p-value atau 0,05, maka dapat disimpulkan data terdistribusi dengan normal. Seperti yang kita lihat pada bagian tabel paling bawah, terdapat tulisan asim sig-to-tail, di mana di situ variabel yang lebih besar dari p-value atau 0,05 dapat dikatakan variabel yang terdistribusi secara normal. Berikutnya kita akan menguji kolinearitas. Yang pertama, kita pilih Click Analyze, lalu Correlate, lalu pilih bagian bivariate. Lalu langkah kedua, masukkan seluruh variabel independen ke kolom variables. Pada step yang ketiga, pada output terdapat tabel correlations. Jika nilai percent correlation kurang dari 0,8, maka tidak ada hubungan antara variabel dan asumsi terpenuhi. Seperti itu. Berikutnya kita akan memulai analisis diskriminan, ya nih teman-teman. Yang pertama, pilih Analyze, lalu pilih Classify, lalu klik bagian diskriminan. Langkah yang kedua, masukkan variabel dependent ke kolom grouping variables, kemudian pilih Define Range, masukkan nilai variabel dependent terkecil ke kolom minimum dan nilai variabel dependent terbesar ke dalam kolom maksimum. Step yang ketiga, masukkan seluruh variabel independen yang telah melewati uji normalitas dan kolinearitas ke kolom independent variables. Pilih Use Stepwise Method, di mana variabel independen yang telah melewati uji normalitas dan kolinearitas adalah BB ibu, HB, dan lila. Lalu, pada step yang keempat, klik Statistik, pilih Means Univariate ANOVA, dan box M pada bagian deskriptif. Pilih Unstandardized pada bagian Function Coefficients. Kemudian klik Continue. Pada yang step yang kelima, pilih Method, lalu pilih Wilks Lambda pada bagian menu Method. Summary of Steps pada bagian Kriteria dan Use of Probability of F pada bagian Display. Kemudian klik Continue. Step yang keenam, pilih Classify, lalu pilih All Groups Equal pada bagian Prior Probabilities, Within Group pada bagian Use Covariance Matrix, kemudian pilih juga Summary Table dan Leave One Out Classification pada bagian Display. Kemudian klik Continue, setelah itu klik OK. Berikut adalah interpretasi output. Hasil uji box M menunjukkan bahwa matriks kovarian kelompok homogen atau sama karena nilai sig-nya itu adalah 0,384 dan lebih besar daripada nilai P, yaitu sebesar 0,05. Berarti data ini telah memenuhi asumsi kesamaan dari matriks covariance. Gitu.
Berikutnya ada hasil test of quality of groups means menunjukkan bahwa variabel dengan nilai lebih kecil dari P atau 0,05 adalah prediktor atau perubah yang signifikan. Di sini kita juga dapat melihat Wilks lambda, di mana jika range dari Wilks lambda itu adalah 0 sampai 1. Jika data tiap kelompok mendekati 0, maka data tiap kelompok akan semakin berbeda jaraknya jadi. Lalu kalau misalnya data setiap kelompok mendekati 1, maka data tiap kelompok tersebut semakin sama. Lalu pada output berikutnya terdapat disimpulkan bahwa sig dari BB ibu dan lila yaitu adalah 0,000. Jadi dapat disimpulkan bahwa BB ibu dan lila merupakan faktor perubah atau faktor prediktor. Pada tabel variables entered atau remove dapat dilihat variabel apa saja yang dimasukkan ke fungsi diskriminan. Selain tabel tersebut, di tabel variables in the analysis juga dapat dilihat langkah pemilihan variabel yang masuk ke fungsi diskriminan. Tabel ini hanya muncul jika menggunakan stepwise method, seperti itu. Pada tabel Wilks lambda dapat dilihat seberapa besar semua prediktor atau variabel independen membedakan kelompok. Jika nilai sig kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan signifikan antar kelompok. Pada tabel canonical discriminant function, koefisien dapat dilihat nilai unstandardized coefficients, yang merupakan hasil pemodelan analisis diskriminan. Model diskriminan yaitu seperti berikut, di mana D merupakan skor diskriminan, dan B merupakan koefisien diskriminan atau bobot, dan X merupakan prediktor atau variabel independen. Berikut adalah model analisis model diskriminan kita pada hari ini, yaitu di mana D atau skor diskriminannya itu dapat ditemukan dengan nilai konstannya kita itu adalah minus 17,844 dan kemudian ditambah oleh BB ibu sebesar 0,187 lalu ditambah dengan lila sebesar 0,421. Berikutnya, kita dapat menghitung nilai cutoff, di mana terdapat dua rumus dalam menentukan nilai cutoff. Yang pertama, nilai cutoff dapat dihitung dengan Z1 tambah Z2 dibagi 2 jika jumlah anggota tiap kategori itu sama. Lalu cara yang kedua yaitu dengan N1 dikali Z1 ditambah N2 dikali Z2 per N1 tambah N2. Namun, rumus tersebut dipakai jika jumlah anggota tiap kategori tidak sama. Dalam kasus kali ini, seperti yang kita lihat, total ibu yang non-BBLR sebanyak 61 dan BBLR sebanyak 42 orang. Dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota tiap kategori tersebut tidak sama. Maka kita menggunakan rumus cutoff yang kedua, seperti itu. Lalu bila di pengaplikasiannya pada tabel function add group centroid dapat dilihat rata-rata tiap grup. Dari hasil tabel ini pula kita dapat menghitung cutting score untuk pembagian kelompoknya dengan rumus Z sama dengan N kali Z ditambah NB kali ZA per NA tambah NB. Nah, di mana kita dapat memasukkan nilai NA yaitu adalah 61, lalu nilai ZB-nya itu adalah 0,768, lalu nilai NB yaitu EWBLR sebesar 42 dan
nilai ZA sebesar min 1,116 dan nilai Z dapat diperoleh sebesar 0,9. Berarti kasus ini dengan nilai kurang dari 0,9 masuk kelompok non-BBLR, sedangkan kasus dengan nilai di atas 0,9 masuk ke dalam kategori kelompok BBLR, seperti itu. Ada slide berikutnya, terdapat sebuah contoh kasus di mana Ibu A memiliki berat badan seberat 50 kg dengan nilainya itu sebesar 25 cm. Kita masukkan ke persamaan yang telah kita gunakan tadi, yaitu min 17,844 ditambah 0,187 dikali berat badan ibu ditambah 0,421 dikali dengan lila, di mana nilai D atau diskriminan kita temukan hasil akhirnya sebesar min 17824,125. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Ibu A tergolong ke non-BBLR karena skor diskriminan Ibu A lebih kecil dari 0,9. Pada tabel Standard Continual Correlation dapat dilihat adalah variabel mana yang bobotnya paling besar dalam pembagian kelompok. Terus ada tabel konstruk metris, dapat dilihat berapa besar hubungan nilai variabel dengan fungsi diskriminan. Pada tabel ini terdapat dua variabel yang mendominasikan untuk membuat sebuah diskriminan, yaitu variabel berat badan ibu dan lila yang mendekati nilai 1. Pada tabel Classification Result dapat dilihat seberapa valid atau akurat model prediksi dalam mengklasifikasikan kasus. Bisa dilihat pada tabel tersebut pada nilai non-BBLR pada predikat grup membership dan count non-BBLR itu 52, dan pada BBLR yang predikat grup membership dan pada count-nya BBLR-nya itu adalah 35. Jadi dijumlahkan 52 tambah 35 itu adalah 87, baru dibagikan dengan responden totalnya yaitu 103 dikali 100%, yaitu jumlahnya adalah 84,5%. Maka ini adalah contoh cara dari perhitungan yang saya sudah bilang tadi. Terima kasih. Pada bawah tabel terdapat sebuah keterangan yaitu 84,5%. Angka tersebut merupakan besaran ketetapan dari kedua variabel yang kita dibandingkan, yaitu BBL dan non-BBL. Berikut ada artikel jurnal analisis diskriminan. Jadi judulnya itu adalah analisis atribut-atribut yang mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan metode telepon rumah atau fixed wireline menggunakan metode analisis diskriminan. Studi kasus di PT Telkom Kandatel Semarang. Jadi berikut ini penulisnya adalah Diana Puspitasari, Henry Suliantoro, Rian Dikawindiasari, berasal dari Institut Universitas Diponegoro Semarang. Kemudian jadi berikut ada telah artikelnya. Latar belakangnya itu yang pertama, latar belakangnya adalah penurunan pendapatan PT Telkom Kandatel Semarang karena melesatnya perkembangan jasa fixed wireline yang lebih murah. Kemudian variabel independen produk, person, proses, dan performa. Kemudian ada variabel dependennya sendiri adalah kepuasan pelanggan atau repurchasing. Kemudian populasinya itu adalah seluruh pelanggan PT Telkom Kandatel sebanyak 230.874 orang. Kemudian sampel yang dipilih adalah sebanyak 110 orang dari menggunakan rumus sampel Slovin. Kemudian teknik pengumpulan sampelnya adalah penyebaran kuesioner dan melakukan wawancara. Kemudian pengolahan datanya itu menggunakan analisis cluster dan analisis diskriminan. Analisisnya termasuk kategori analisis multivariat.
kemudian ada hasilnya. Di sini bisa kita lihat pada tabel classification result dapat dilihat seberapa valid atau akurat model prediksi dalam mengklasifikasi kasus. Dengan hal ini berarti 73,6% dari 110 data yang telah diolah telah dimasukkan pada grup yang sesuai dengan data semula. Hasil dari 73,6% dari 20 ditambah 13 tambah 48 dibagi 110 dikali 100%. 20 nya itu dari 20 count yang original nomor 1 tingkat kepuasan 1 pada membership 20, kemudian 13 nya itu dari count 2 pada membership 2, kemudian 48 itu dari count 3 membership 3. Kemudian simpulannya itu ada 9 hal yang membedakan hasil antara ketiga tingkat kepuasan pelanggan, yaitu kualitas suara, pemberian hadiah, bertanggung jawab, penyelesaian keluhan, kerjasama tim, tempat pembayaran rekening, kualitas kehandalan, katalog promo, tanggap dalam keluhan, dan karyawan melakukan gathering. Berikut ada daftar pusaka yang kami gunakan. Terima kasih.